Halo, selamat pagi warga Jakarta. Pagi ini kita kembali lagi untuk berbincang-bincang. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang sebelumnya sudah terkonfirmasi COVID. Kita akan membahas bagaimana mulai dari beliau ini diketahui positif sampai dengan akhirnya sekarang bisa sembuh dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, kita lanjut aja. Kita diskusi dengan narasumber kita, yaitu Dr. Yuni Astuti sebagai Kasatpol UKM Puskesmas Kecamatan Ciracas. Assalamualaikum Dr. Yuni, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Dokter Anggri. Iya, apa kabar nih dok pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, gini dok, kita semua di sini pengen tahu bagaimana awalnya waktu itu dokter melakukan dari mulai melakukan pemeriksaan sampai dengan akhirnya terkonfirmasi COVID dok. Ceritanya gimana dok? Boleh di-sharingin dengan kita? Baik. Jadi awalnya itu memang saya nggak tahu saya positif atau tidak. Yang pertama memang ada teman kita di puskes kita ini sudah ada 2 yang terkonfirmasi. Karena saya belum di swab, jadi setelah kejadian itu saya di swab oleh petugas laboratorium Puskesmas Kecamatan Ciracas. Dan saya sih tidak merasakan apa-apa seperti itu, jadi tetap melakukan kegiatan seperti biasa, melakukan ACF, kemudian ya apapun saya lakukan seperti biasa yang saya kerjakan di puskesmas. Kemudian tanggal 15 ya, tanggal 15 Juni saya di swab, waktu itu sedang melakukan ACF di panti sosial, Panti Wereda Kelapa II Wetan. Kemudian dari Senin sampai Kamis itu saya nggak merasakan apa-apa, tetap melakukan kegiatan, dan hari Kamis malamnya itu hasilnya keluar. Nah, dan positif seperti itu. Pertama juga kaget, nggak percaya ya, pasti ya. seperti itu ya, kok bisa ya, padahal saya merasa saya sudah melakukan pencegahan, selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan seperti itu, tapi ya ternyata hasilnya positif gitu, dok. Oke, jadi mulai dari dokter tahu nih dok, dokter terkonfirmasi sampai akhirnya sekarang kan sudah sembuh ya dok, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, alhamdulillah. Itu usaha apa aja dok yang sudah dokter tempuh selama ini sampai dengan kondisi bisa fit lagi seperti ini dok? Jadi semalam itu ya biasalah, pasti depresi ya, stres iya gitu ya, karena badan rasanya biasa aja seperti itu, cuman alhamdulillah saya bisa menerima gitu ya, dan ya sudah, mau diapain lagi, sudah nasibnya seperti ini. Kemudian alhamdulillah bisa tidur malam itu, tapi yang saya pikirkan adalah keluarga, terutama anak-anak saya, karena bagaimanapun kita kan serumah ya, jadi menurut tracing memang harus di tracing. Jadi kemudian setelah itu anak saya besoknya dilakukan swab di Puskes Kecamatan Ciracas, dan saya pun memeriksakan diri ke rumah sakit karena untuk tahu apakah ada efek virus COVID itu pada diri saya. Seperti itu. Ternyata setelah di rumah sakit disarankan untuk rawat inap, diisolasi di rumah sakit gitu. Alhamdulillah dibolehkan sama suami saya, jadi boleh di sana dan anak-anak di rumah. Di situ perawatannya memang dipisah, jadi ada ruang isolasi khusus, satu kamar memang berdua yang sama-sama pasien COVID. Seperti itu. Di situ juga dilakukan pengobatan dan pengawasan oleh dokter spesialis paru. Waktu itu sih paru-paru saya masih bagus, semuanya masih bagus gitu, tapi tetap kita dilakukan pemantauan sampai hasil swab berikutnya negatif gitu dok. Nah, istirahat gitu ya, di sana benar-benar hanya istirahat, makan, tidur, dan ya melakukan ibadah, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan vitamin seperti itulah, dan mengikuti anjuran dokter paru di rumah sakit tersebut. Jadi isolasi mandiri full di rumah sakit ya dok, iya. sampai akhirnya di swab lagi hasilnya sudah negatif Iya, gitu ya dok. hasilnya negatif, jadi Oke. boleh pulang. Boleh pulang akhirnya. Iya. Nah, mungkin untuk sharing dok, untuk teman-teman atau rekan-rekan di sana yang juga mengalami hal yang serupa dengan dokter nih dok,
Tadi kan dokter bilang sempat ada fase sedih, depresi dan sebagainya. Bisa diceritakan dok, mulai dari apa sih yang dokter rasakan, terus bagaimana dokter bisa menyemangati diri untuk bisa sembuh, dan juga apa yang dokter alami di tubuh atau fisik dokter sendiri. Apakah memang sebegitu hebatnya reaksi virus COVID ini pada diri atau tubuh dokter, atau bagaimana, bisa di-sharingin dok mungkin? Baik, jadi kalau secara reaksi di tubuh saya tidak ada gejala ya, sampai dari awal terdiagnosa positif sampai akhirnya sembuh, alhamdulillah tidak ada gejala. Batuk, demam itu setiap hari kan selalu kontrol kondisinya ya, itu normal semua seperti itu. Jadi memang awal-awal depresi, nangis ya wajar ya, namanya ini Kaget kan ya, dok, virus ya? yang paling ditakuti saat ini ya, semuanya berubah gara-gara virus COVID-19 ini, dan itu ada pada saya seperti itu. Pasti ada depresi yang ya luar biasa seperti itu ya, tapi kembali lagi ya sudah, memang itu harus dijalani sebagai tenaga medis, terutama karena kita mau tidak mau pasti akan terpapar seperti itu. Jadi yang pesan saya tetap teman-teman dimanapun berada, walaupun di fasilitas kesehatan, di puskesmas, kita tetap waspada dengan teman kita sendiri juga seperti itu. Jadi kalau saatnya makan seperti itu, usahakan juga jaga jarak, karena kan kita makan pasti nggak pakai masker ya. Tidak ada pelindung ya. Tidak ada pelindung, jadi tetap seperti itu. Sholat juga jaga jarak, kalau tidak pakai masker. Demikian juga hindari stres. Terus tingkatkan daya tahan tubuh dengan makan teratur, ya kan, makan teratur, istirahat terutama yang cukup. Jadi jangan kurang tidur ya. Setelah itu selalu cuci tangan, dan setiap selesai beraktivitas atau sebelum menyentuh wajah, dimanapun berada gitu, dokter Anggrit. Ya, bagus banget nih sarannya dok ya. Semoga kita semua nanti seluruh masyarakat juga bisa menjalankan itu dengan baik, karena kita juga nggak tahu ya nanti akan seperti apa, apakah kita berdekatan dengan orang yang terpapar atau tidak. Betul. Jadi menjaga diri itu memang terbaik ya dok ya. Jadi kalau dari Kemenkes itu ada istilahnya 3M ya dok ya? Iya. 3M, di mana M yang pertama yaitu memakai masker, terutama ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Kemudian M yang kedua yaitu menjaga jarak minimal 1 meter ketika kita sedang berhadapan dengan orang lain juga. Yang terakhir adalah tetap mencuci tangan, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, ataupun juga memakai hand sanitizer. Ada pesan tambahan lainnya dok? Iya dokter Anggrit, jadi kalau selain 3M itu, di masa seperti ini kita harus menambah dengan hindari kerumunan, kemudian tingkatkan daya tahan tubuh dengan berperilaku PHBS dimanapun berada. Insya Allah kita terhindar dari COVID-19. Amin. Dan jangan lupa untuk tetap bahagia tentunya ya dok ya. Harus. Ya, demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak dokter Yuni sama-sama, sebagai Dr. narasumber. Andri. Terima kasih sudah mau berbagi dengan kita semua di sini. Semoga apa yang dokter Yuni ceritakan, sharingkan bisa menjadi suatu sumber informasi dan juga semangat tentunya buat orang-orang ataupun teman-teman juga yang masih berjuang di sana. Selamat pagi dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, demikian bincang-bincang kita pagi hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat. Semoga acara ini bisa memberikan informasi dan juga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa untuk tetap melakukan 3M di rumah dan dimanapun Anda berada. Salam sehat, Ciracas bisa.